Di hari kedua, kami meninggalkan hotel pukul 8 pagi. Suasana kota masih tenang, seolah memberi waktu bagi kami untuk menikmati setiap momennya. Rasanya, kami semangat untuk menikmati dan menjelajahi tempat-tempat baru, juga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan hari ini. Dari lokasi hotel, kami berjalan sekitar 800 meter menuju Pavilion Mall untuk menuju halte bus di sana. Kami kemudian menaiki bus Goki L Purple Line yang akan membawa kami ke Pasar Seni. Kami turun di halte Pasar Seni, ditemani burung-burung yang sibuk mencari makan di pagi hari. Suasananya masih sepi, dan aku sangat menikmatinya. Cahaya matahari yang hangat, bangunan tua, dan atmosfer yang tenang membuat tempat ini terasa nyaman untuk dijelajahi. Awalnya, kami berjalan menuju hotel dengan niat untuk beristirahat sebentar dan menaruh backpack yang kami bawa. Namun, di tengah perjalanan, kami menyadari bahwa halte Pasar Seni ternyata lebih dekat dengan tempat sarapan yang sudah kami incar. Setelah mempertimbangkan waktu dan rasa lapar yang mulai terasa, akhirnya kami sepakat untuk menunda ke hotel dan langsung menuju tempat sarapan kami terlebih dahulu. Terletak di sebuah bekas shop house yang telah berdiri puluhan tahun, Hokou Hainan Kopitiam menyambut pengunjung dengan nuansa klasik yang hangat. Setiap detail interiornya seolah menjadi pengingat akan zaman ketika Kopitiam adalah titik temu sederhana untuk berbagi cerita. Meski antrian di sini selalu cukup ramai, kami termasuk beruntung karena tidak perlu menunggu lama hingga dipanggil. Kemudian seorang staf memberikan kami buku menu. Namun untuk pemesanannya, kita harus memesan lewat QR code yang mereka berikan. Kami memesan menu-menu klasik di sini. Semua menu yang kami pesan sangat cocok untuk menjadi pengawal pagi hari, memberikan energi untuk melanjutkan petualangan kami di Kuala Lumpur. Di Hokou, sarapan bukan sekedar makan pagi. Ini termasuk ritual nostalgia, di mana sendok kecil yang berdenting pelan, cangkir keramik yang terasa berat di tangan, dan aroma kopi yang menguar pelan, semuanya membangkitkan ingatan dan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Perut kenyang, hati pun riang. Kami melangkah lagi menuju hotel, melewati deretan toko yang menjual aneka barang lucu. Begitu tiba di area Petaling Jaya, suasana makin hidup. Para penjual souvenir sudah membuka lapak. Hotel kami berada di kawasan Petaling Jaya. Letaknya sangat strategis, hanya beberapa menit dari pusat kota dan dekat dengan berbagai destinasi ikonik turis di Kuala Lumpur.
Sayangnya kami lupa merekam suasana hotel. Namun hotelnya persis seperti yang difoto. Dan ini merupakan hotel favorit kami selama di Kuala Lumpur. Kami melanjutkan langkah ke toko buku Rex KL. Jaraknya hanya 3 menit atau sekitar 500 meter dari hotel. Gedung tua bekas bioskop ini sekarang disulap jadi ruang kreatif yang artsy dan juga modern. Di dalamnya ada toko buku independen dengan rak kayu yang penuh buku-buku lokal dan juga internasional. Suasananya hangat dan juga tenang. Setelah memilih ke sana kemari, akhirnya pilihanku jatuh pada buku ini. Di sini juga dijual hasil karya dari ilustrator Malaysia, dan karyanya keren-keren banget sih. Setelah dari Rex KL, kami berjalan selama 6 menit menuju ke Central Market. Di sana, kami membeli beberapa souvenir untuk oleh-oleh. Kami spend sekitar 30 ringgit untuk membeli souvenir. Namun, mohon maaf, kita lupa untuk record ketika pembelian souvenirnya. Agenda yang paling aku tunggu hari ini akhirnya datang. Bertemu dengan teman-teman aku. Ya, kita semua milenial kan? Selama ini kami hanya bekerja bersama secara remote. Aku dari Indonesia dan teman-temanku di Malaysia. Begitu bertemu, obrolan langsung mengalir. Seakan-akan semua jarak yang selama ini ada hilang begitu saja. Aku sengaja membawa jajanan khas Indonesia yang susah didapat di sini. Yang paling membuatku terharu, ternyata Kak Najmi, Kak Mimi, dan Kak Hani menyiapkan birthday surprise untukku. Bukan cuma itu, mereka juga mentraktirku makan. Rasanya hangat sekali. Lebih dari sekedar ulang tahun, tapi juga perayaan pertemanan yang akhirnya bisa menjadi nyata. Sekali lagi, thank you untuk Kak Najmi, Kak Mimi, dan Kak Hani. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat, rezekinya selalu dilancarkan, dan kita bisa terus menjaga silaturahmi yang manis ini. Freestyle. Setelah itu, kami melanjutkan langkah menuju Dataran Merdeka, salah satu destinasi yang memang ingin aku dan suami kunjungi. Perjalanannya hanya sekitar 6 menit, tapi terasa menyenangkan karena diisi dengan obrolan ringan sepanjang jalan. Sesekali kami berhenti sebentar untuk melihat suasana sekitar, menikmati ritme kota yang perlahan terasa akrab. Apa sih namanya jadi di Indonesia? Kelenteng. Tapi ini bukan Chinese kan, Buddha. Tempat beribadah Konghucu. Tiba-tiba, Kak Najmi mengajak kami berbelok ke sebuah toko bunga. Awalnya, aku kira ia ingin membeli bunga, tapi ternyata tujuan kami hanya satu, masuk ke ruangan pendingin khusus bunga. Siang itu memang terik sekali, jadi rasanya menyegarkan bisa berdiri sebentar di ruangan dingin yang penuh bunga segar. Kalau di Indonesia mungkin ibaratnya seperti masuk sebentar ke Indomaret, cuma buat numpang adem. Macam very fresh. Orang yang lain dia letak body. Dekat lelaki dia bau lain, dekat perempuan dia bau lain. Kalau dekat lelaki dia macam bau putih. Oh, asik. Pukul 2 siang kami tiba di River of Life.
Sambil mengobrol, kami berjalan santai menuju dataran Merdeka. Kamu masih duduk sini malam nanti. Ya. Kamu boleh naik hop. Walau siang itu terik sekali, aku dan suami khususnya tetap menikmati pemandangan di sepanjang jalur ini. Perpaduan sungai yang tenang, bersih, bangunan bersejarah, dan suasana kota yang terasa hidup membuat langkah kaki jadi terasa ringan. Menurutku, di sini panasnya tidak jauh berbeda dengan Jakarta. Bedanya, di sini udaranya lebih bersih, polusinya tidak terlalu parah, dan langit pun terlihat lebih cerah. Dan di tengah panasnya siang, justru pengalaman berjalan kaki ini jadi momen kecil yang paling berkesan. Ketika kami tiba, ternyata bangunan di sekitar dataran Merdeka sedang dalam proses perbaikan. Meski begitu, suasana tetap menyenangkan. Kami memilih duduk sejenak di bawah rindangnya pepohonan, berbincang santai sambil menikmati semilir angin yang sesekali lewat. Karena masing-masing dari kami masih ada kesibukan yang lain, akhirnya kami harus berpisah di sini. Terima kasih untuk pertemuan yang begitu berkesan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Aku dan suami menikmati sekejap keheningan di River of Life. Di tengah hiruk-pikuk kota, tempat ini terasa begitu menenangkan. Aliran sungai yang tenang dan udara sore yang mulai teduh membuat kami betah berlama-lama. Setelah itu, kami pun melanjutkan langkah kembali ke hotel untuk check-in. Kami memilih melewati bagian dalam Central Market lagi, karena lebih sejuk dengan adanya AC yang menyegarkan. Di dalam, kami sempat membeli minuman dingin dan juga balsem. Sayangnya, momen itu terlupakan untuk direkam. Perpanjangan doang. Bahannya aja berapa? Ini bahan apa ya namanya? Katun aja. Katun printing ini. Setelah beristirahat sebentar di hotel, kami pun keluar lagi pada pukul 5:30 sore untuk mencoba nasi kandar di daerah Chow Kit. Kami menunggu bus Rapid KL yang akan mengantar kami ke sana. Perjalanan sore itu cukup lancar, walaupun sudah masuk jam pulang kantor. Jalanan mulai dipenuhi oleh kendaraan. Setelah turun dari bus, kami kemudian berjalan kaki sekitar 430 meter menuju Nasi Kandar Kudu Abdul, yang merupakan salah satu tempat nasi kandar legendaris yang ada di daerah Chow Kit. Nasi Kandar Kudu Abdul tersaji dalam suasana warung yang sederhana yang memancarkan nuansa klasik khas Malaysia.
Di sini, sepiring nasi akan dijodohkan dengan beragam pilihan lauk, mulai dari ayam goreng, ayam madu, ayam merah, daging kari, sotong, udang, wah pokoknya banyak deh. Sampai sayuran juga ada. Ciri khasnya ada pada banjir kuah, yaitu perpaduan berbagai jenis kuah yang dituang sekaligus di atas nasi. Perpaduan kuah inilah yang menghasilkan cita rasa yang gurih, pedas, dan kaya akan rempah. Mari kita makan. Manis. Di meja sederhana itu, setiap suapan adalah perjalanan. Manis, gurih, pedas, ayam besar yang juicy, rempah yang menari, dan rasa-rasa baru yang membuatku tersenyum sendiri. Ini merupakan pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Dari kedai nasi kandar, kami berjalan kaki membakar kalori. Tujuan kami sederhana, sebuah spot foto yang cukup terkenal di kawasan Chowkit. Karena terlalu menikmati suasana Chowkit yang syahdu, tahu-tahu kami sudah berjalan sampai ke kawasan Bukit Nanas. Sesampainya di Bukit Nanas, kami sempat dibuat bingung bagaimana caranya pulang. Namun setelah melihat maps, akhirnya kami memutuskan untuk berjalan kaki menuju halte bus Q Central. Namun setelah sekian lama menunggu, ternyata bus yang kita inginkan itu tidak ada. Akhirnya kami berjalan ke stasiun MRT Bukit Nanas untuk menuju Bukit Bintang. Turun dari Bukit Bintang, kami sejenak larut dalam riuh keramaian kawasan ini. Selanjutnya, kami pun mampir sebentar ke Sungai Wang Plaza untuk membeli beberapa coklat barrel sebagai oleh-oleh dari Malaysia. Penjualnya orang Indonesia, dan kami membelinya dalam rupiah. Sayangnya, momen itu terlewat untuk direkam. Setelah kenyang berjalan-jalan di Bukit Bintang, kami pun kembali pulang ke hotel. Kami menaiki MRT menuju stasiun Pasar Seni. Dan tadi aku juga sempat membeli buah manggis. 1 kilo harganya Rp10. Ketika keluar dari stasiun MRT Pasar Seni, langkah kami langsung disambut oleh riuhnya keramaian di Central Market. Kami pun ikut larut menonton pertunjukan itu. Suasana meriah di sana menjadi penutup hari yang begitu menyenangkan. Itulah ujung perjalanan kami di hari ini, diakhiri dengan membeli kebab sebelum kami kembali ke hotel. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu insya Allah di video vlog berikutnya.